Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Sri Sudarno. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa Allah memudahkan belajar kita dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Untuk kali ini materi pokok yang akan saya jelaskan pertama konsep mol, kemudian penentuan rumus kimia, koefisien reaksi, dan juga eh, kalau hukum gas sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, pengertian konsep mol, hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan massa, hubungan dengan volume gas. Yang pertama, konsep mol seperti ini. Mol itu adalah jumlah satuan. Contoh misalkan di dalam kehidupan sehari-hari ada lusin. Lusin itu menyatakan jumlahnya 12. Nah, di dalam kimia ada bilangan Avogadro, L. Jadi ini angkanya adalah sekian ini. 6,02 kali 10 pangkat 23. Stoikiometri itu perhitungan yang berhubungan dengan eh, reaksi kimia atau hubungannya dengan jumlah-jumlah partikel zat. Partikel itu bisa berupa atom, molekul, senyawa, dan sebagainya. Oke. 1 mol banyaknya partikel 6,02 kali 10 pangkat 23. Partikel bisa berupa atom, molekul, atau ion. Jumlah partikel, ya, rumusnya mol kali L. Seterusnya, ini adalah contohnya. Diketahui jumlah, menghitung jumlah atom. Nah, tinggal terapkan rumusnya tadi. Nah, ini contohnya seperti ini, jawabnya seperti ini. Jadi kalau menghitung jumlah atom, tinggal mol kali eh, jumlah partikelnya, maksudnya bilangan L atau tetapan Avogadro. Jadi 6 kali 0,6 kali 6 kali 10 pangkat 23. Komanya bisa dibuang untuk memudahkan. Mol gula sekian, nah, kita bisa membagi dengan jumlah partikelnya. Maksudnya dengan L, maka akan ketemu molnya. Lanjut, ini adalah soal-soalnya. Kita bisa hubungannya dengan tadi ya, antara mol, jumlah partikel, dan juga eh, bilangan Avogadro atau L. Oke. Kalau hubungannya mol dengan massa, rumusnya adalah demikian ini. Gram mol kali AR. Atau mol sama dengan gram per mr. Dibolak-balik sama saja. Oke. Ini contohnya seperti ini. Nah, oke, lanjut. Contoh hubungan mol dengan massa. Berapa gram? 5 mol gram glukosa. Diketahui mr-nya sekian. Nah, seperti itu. Berapa AR kalsium? Nah, di sini ditanya AR-nya, diketahui molnya, kemudian ditahu gramnya. Jadi kalau ada 3 hal atau 3 unsur di dalam rumusnya, kemudian duanya diketahui, maka kita bisa mencari salah satunya. Nah, tinggal bolak-balik siapa yang diketahui 2 berarti yang satu bisa kita cari. Ini mol dari 16 gram. Nah, mol, gram, AR-nya sudah diketahui, jadi tinggal memasukkan rumusnya. Jadi mol sama dengan gram per mr, jadi 16 dibagi dengan 32. Oke, ini jawabnya ya. Oke, cepat saja. Ini juga ya, antara jumlah atom, kemudian diketahui L-nya, maka kita bisa menghitung. Ini pada keadaan suhu yang lain, pakai rumus PV-nRT. Karena nanti ada suhu kamar atau standar ya. Pada suhu kamar itu ada ketetapan lain, itu pada RTP. Kalau suhu standar 22,4 liter 1 molnya. Kalau suhu kamar RTP nanti 24, misalkan seperti itu. Kemudian pada suhu lain bagaimana konversinya seperti ini.
PV nRT. Jadi P tekanan, V volume, N jumlah mol, R tetapan gasnya, T adalah suhu dalam Kelvin. Oke. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Bisa lihat pembahasannya. Ini pembahasannya. Oke, nanti bisa dilihat di PPT-nya. Akan saya bagikan. Oke. Nah, ini adalah rumusnya, konversinya. Jadi, mol itu berada di tengah-tengahnya. Jadi, istilahnya ini jembatan. Nah, yang di tengah sebagai pusatnya itu adalah mol. Mol bisa kemana saja. Mol bisa jumlah partikel, mol bisa ke molaritas, mol bisa ke massa, mol bisa ke volume. Jadi kalau misalkan dari jumlah partikel mencari volume harus lewat mol dulu. Dari massa diketahui massa mencari molaritas harus lewat mol dulu. Nah, seperti ini. Ini jembatannya di sini pusatnya adalah mol, maka harus ke mencari molnya dulu. Nah, seperti ini. Misalkan dari mol mencari jumlah partikel tinggal kalikan. Nih, kalikan ini. Dan sebaliknya. Nah, dari jumlah partikel mencari mol tinggal bagi. Demikian juga ke yang lain seperti itu caranya. Jadi kalau dari massa ke molnya tinggal ngalikan MR-nya atau AR-nya dan seterusnya. Nah, jadi berlaku seperti itu. Ini contohnya, kita bisa melihat contoh-contohnya sudah ada di sini. Nah, lanjut. Kemudian rumus kimia. Konsep mol digunakan untuk menentukan rumus kimia suatu senyawa baik empiris ataupun rumus molekul. Empiris itu perbandingan terkecil kalau molekul menyatakan jumlah atom yang sebenarnya. Nah, rumus empiris dihitung gram atau persen masing-masing penyusun, nah, dibagi dengan AR. Artinya kalau gram dibagi dengan AR berarti kan molnya, jadi mencari perbandingan mol terkecil. Nah, seperti itu. Nah, penjelasannya seperti ini. Rumus empiris rumus molekul dan empiris suatu senyawa ada kalanya sama. Nah, karena kan empiris perbandingan terkecil. Tapi kalau rumus molekul adalah yang sebenarnya, jadi bisa saja sama. Tapi kalau sudah eh, bukan perbandingan terkecil, berarti pasti dia adalah yang empiris, yang molekul. Misalkan C2H6 itu kan bukan perbandingan terkecil, maka sudah dipastikan itu adalah rumus molekul. Nah, seperti ini ya penjelasannya ya. Ini bisa rumus empiris. Nah, mungkin rumus molekulnya adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini mencari rumus empiris bisa diketahui berbagai macam. Ini persennya, ini gramnya, ini prosennya. Nah, seperti itu. Ini jawabnya. Nanti bisa dilihat di PPT-nya. Oke, ini contoh-contoh soalnya. Ini contoh rumus molekul. Nah, rumus molekulnya bagaimana? Nih, diketahui rumus empirisnya. Nah, diketahui BM-nya, tinggal nah, caranya bagaimana? Nah, sudah ada jawabnya di sini. Oke, di sini karena di sini kenapa ini N? Karena yang dicari. Ini kita akan mencari rumus molekulnya. Ini rumus empiris perbandingan terkecilnya diketahui. Di sini eh, MR-nya 46 kali N berat molekulnya 92 maka N-nya ketemu 2. Maka rumus molekulnya adalah sekian karena ketemu N-nya 2. Dan seterusnya ya, hampir sama. Oke, demikian juga ini. Nah, MR-nya diketahui 88 rumus molekulnya. Nah, dan seterusnya. Kita bisa lihat di PPT-nya nanti. Oke, langsung saja ke koefisien reaksi. Nah, jadi setiap reaksi itu mempunyai koefisien. Biasanya koefisien itu adalah angka di depan masing-masing senyawa yang tertulis dalam reaksi kimia. Nah, kalau mencari molnya nanti bisa mencari pakai rumus perbandingan. Dicari, diketahui kali diketahui. Nah, seperti itu. Nah, menyetarakan menyetarakan persamaan reaksi sederhana. Misalkan seperti ini. Misalkan saya setarakan. Ini tinggal memberikan angka
koefisien saja di depannya supaya setara. Nah, seperti itu ya. Nah, maka saya bisa berikan angka berapa di sini. Nah, di sini CA-nya 2, maka di sini saya taruh angka 2. Di sini angka 2 ya. Nah, di sini angka 2. Oke, angka 2 di sini. Maka akan setara di sini ya kalau 2. Nanti di sini CL-nya akan 2, Mg-nya 1. Nah, sudah setara. Jadi bagaimana kalau misalkan reaksi hidrokarbon misalkan. Hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari C dan karbon. Hidro itu H, C itu karbon. Jadi misalkan CH4 plus O2 menjadi CO2. Kenapa CO2? Karena setiap hidrokarbon itu kalau dibakar pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Itu kalau pembakarannya sempurna ya. Jadi seperti itu. H2O. Nah, ini di sini hanya 4, di sini hanya 2, maka saya akan taruh angka 2. Di sini kemudian C-nya sudah sama, H-nya sudah sama, 4. Kemudian tinggal O-nya. O-nya di sini 2, di sini 2, berarti 4. Di sini baru ada 2, maka saya taruh angka 2. Dan juga yang lain, misalkan C3H6 misalkan. C3H6. Oke. Nah, seperti itu. C3H6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Tinggal setarakan saja di sini. C-nya 3 berarti sini 3. K-nya 3. Kemudian hanya 6 di sini 2, berarti tinggal kali angka 3. O-nya berapa di sini? O-nya 6, di sini O-nya 6, di sini ada 3, berarti angkanya 3. Nah, di sini angkanya 3. Demikian seterusnya ya. Oke. Ini contoh soal seperti ini. Nih, kita bisa setarakan ya. Hanya 2 di sini taruh angka 2, maka akan menjadi seperti ini. Hanya menjadi 6 di sini 2. Oke. Dan seterusnya. Jadi intinya koefisien ditanya diketahui ini di sini. Nah, mencari N2. N2 berarti yang di sini. Nah, 1/3. 1 dari sini per 3 sini. Nah, kali 12. Jadi yang diketahui di sini adalah H2-nya. Di sini 12. Mencari ini berarti 1 per 1/3 kali 12. Oke, gitu ya. Di sini diketahui 12. Diketahui di sini. Maka sumber untuk menyelesaikan masalahnya acuannya adalah ini. Jadi seperti itu. Mencari NH3 berarti 2/3 kali 12 dan seterusnya. Oke. Jadi koefisien yang diketahui di sini sumbernya yang untuk menyelesaikan masalah. Oke. Demikian juga ini. C2H2 dan CO2 menjadi dibakar atau direaksikan dengan O2 menjadi CO2 dan H2O. Kita lihat ini untuk menyelesaikan reaksi ini harus setara dulu ya. Setara artinya kiri dan kanan harus sama. Ini C-nya 4. Nah, ini 4. Kemudian ini 10, maka di sini 8 tambah 2. Maka nah, kalau sama berarti baru kita masuk hitungannya. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi di sini ditanya berapa gram O2 yang diperlukan untuk membakar 260 gram asetilin. Ini mencari molnya dulu karena kan tidak ada gram yang dipakai untuk rumus, tetapi harus dalam koefisien berbanding dengan molnya ya. Maka di sini yang dicari harus mol dulu. Maka di sini molnya 10 mol. Kalau ini 10 bisa cari mol ini dan seterusnya. O2 bisa cari, CO2 cari. Nah, dengan tadi perbandingan koefisien. Kalau di sini sudah diketahui, maka tinggal ditanya diketahui berapa kali diketahui. Jadi seperti itu. O2, maka nah, ditanya diketahui kali diketahui 5.
5/2 kali 10 yang di sini, dan seterusnya. Oke, demikian juga untuk hukum-hukum gas sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.